Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesannya adalah belajar melalui proses perjalanan. Belajar melalui proses perjalanan. Ya, ini sangat menarik untuk kita sama-sama tangkap, sangat menarik untuk kita sama-sama pelajari Bapak Ibu. Saya percaya beberapa hari ke belakang ya, kemarin ya kita sudah diperlengkapi dan saya percaya setiap kita menangkap banyak hal, khususnya berkaitan pesan Tuhan dalam minggu ini ya. Dan hari ini Bapak Ibu kita akan belajar bersama-sama. Ya, sebelum kita jauh Bapak Ibu, kalau kita melihat berdasarkan pesan Tuhan dalam minggu ini, apa sih sebetulnya yang mau Tuhan ajarkan kepada setiap kita? Apa sebetulnya yang Tuhan mau ajarkan kepada setiap kita? Mengapa pesan ini harus Tuhan berikan kepada setiap kita? Itu kan pertanyaannya. Tentang belajar melalui proses perjalanan. Apakah Tuhan memang menemukan bahwa ada orang-orang percaya yang hatinya sulit menangkap maksud-maksud Tuhan di dalam setiap proses yang mungkin dihadapinya? Tuhan bicara apa, kita nangkapnya apa, ya betul ya. Tuhan arahkan apa, orang-orang percaya nangkapnya apa. Sehingga pesan ini harus sampai kepada setiap kita. Ini menjadi perenungan kita bersama Bapak Ibu. Kita akan melihat apa sih yang sebenarnya yang Tuhan mau ajarkan kepada setiap kita. Pak Ishak sudah sampaikan, Bu Muti sudah sampaikan, hamba-hamba Tuhan yang lain sudah sampaikan pesan ini kepada setiap kita. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di bagian inti pesan Tuhan tidak semua saya bacakan ya, saya ngambil bagian awalnya saja. Dikatakan apa? Jadi seperti orang tua yang ingin anak-anaknya menjadi pandai dan cakap. Wow. Demikian pula Tuhan terhadap kita sebagai anak-anaknya. Artinya gini Bapak Ibu, Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang pandai dan cakap. Dan kita tahu ada banyak hal yang Tuhan mau ajarkan. Ada banyak hal yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan setiap kita berkaitan pesan Tuhan di dalam minggu ini. Ya, saya sangat percaya Bapak Ibu ya, kita menangkap pesan ini ya. Kita sama-sama mengambil waktu untuk merenungkan ulang, untuk mempelajari ulang tentang pesan-pesan yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Ulangan pasal 8 ayat 2. Ini yang menjadi dasar renungan kita atau pesan Tuhan sepanjang satu minggu ini. Ulangan pasal 8 ayat 2, mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Firman Tuhan berkata, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan, Allahmu, di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi kalau kita perhatikan dalam ayat ini Bapak Ibu, ada seruan yang disampaikan oleh penulis. Ada seruan disampaikan oleh Musa kepada umat Israel pada masa itu. Seruannya adalah mereka harus mengingat tentang apa? Tentang seluruh perjalanan yang mereka lakukan. Firman Tuhan katakan gini, atas kehendak Tuhan. Artinya gini, artinya mereka tidak boleh melupakan apapun sedikit pun setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ketika apa? Ketika mereka berjalan di padang gurun bersama dengan Tuhan. Saya mau sampaikan bahwa selama 40 tahun Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa ini. Waktu di padang gurun.
Bagaimanapun keras kepalanya, Tuhan tetap menyertai mereka. Tuhan tetap memberikan pembelajaran-pembelajaran yang penting di dalam kehidupan mereka. Seruan itu untuk mengingatkan mereka, jangan sampai melupakan. Tentang apa? Tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi tentunya ya. Kita bisa lihat di dalam Ulangan pasal 4 ayat 9 Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ulangan pasal 4 ayat 9 firman Tuhan berkata demikian Bapak Ibu. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya, apa yang firman Tuhan katakan Bapak Ibu? Jangan engkau apa? Melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari apa? Dari ingatanmu, firman Tuhan jelaskan ini, seumur hidupmu. Firman Tuhan mengatakan, jangan engkau melupakan hal-hal yang engkau lihat. Yang dilihat oleh matamu sendiri. Saya percaya dalam perjalanan kekristenan kita Bapak Ibu, ada banyak pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Pernah gak Tuhan tinggalkan kita Bapak Ibu? Ya. Di dalam peristiwa-peristiwa yang kita lewati di dalam kehidupan setiap kita, pelajaran-pelajaran apa yang kita ambil di situ? Jangan-jangan gini, jangan-jangan kita gak belajar apapun. Pesan ini datang kepada setiap kita untuk mengingatkan loh Bapak Ibu. Bahkan firman Tuhan lanjutannya dikatakan gini, beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Apa semuanya itu? Yang mereka lihat, yang mereka saksikan waktu bersama-sama berjalan bersama dengan Tuhan di padang gurun. Tuhan itu bukan sekedar menuntun, ada sesuatu nilai-nilai, perintah-perintah. Ada firman yang disampaikan melalui hamba-hamba yang Tuhan percayakan. Ya melalui Musa pada saat itu ya. Jadi kita bisa melihat, jadi seruan itu untuk mengingatkan orang-orang Israel. Seruan itu mengingatkan tentang kita. Tentang peristiwa-peristiwa yang kita hadapi, yang kita jalani bersama dengan Tuhan. Makanya kalau kita perhatikan ya, di ayat dasarnya, dimulai kata ingatlah. Alkitab tidak katakan lupakanlah, tidak, ingatlah. Kalau firman Tuhan katakan ingatlah, berarti artinya penting ya Bapak Ibu, betul ya? Jangan dilupakan. Ya. Pagi hari ini Bapak Ibu saya tidak mau panjang-panjang lebar, kita akan bahas dua hal pagi hari ini. Ya. Apa yang harus kita lakukan agar supaya bisa belajar melalui proses perjalanan yang kita jalani dalam kehidupan setiap kita. Yang pertama gini Bapak Ibu, dua hal dengan sederhana. Yang pertama adalah, yang harus kita lakukan adalah jangan banyak protes di tengah proses. Jangan banyak protes di tengah proses. Apa maksudnya? Maksudnya sederhana ini Bapak Ibu. Orang yang banyak protes biasanya orang yang malas belajar. Setuju gak Bapak Ibu? Orang yang banyak protes biasanya orang yang malas belajar. Bahkan tidak mau belajar. Contohnya gini Bapak, saya tidak mau ngambil kesaksian atau hidup orang lain. Kesaksian hidup sendiri saja. Kesaksian hidup saya sendiri. Ini saya alami loh Bapak Ibu. Saya alami waktu sekolah di SMP, di SMA ya. Biasanya setiap bubar sekolah ya selalu ada PR, betul ya. Aduh, anak-anak, misalnya Bapak Ibu gurunya ngomong ya. Kerjakan ya 10 soal ini ya. Biasanya yang saya lakukan dulu ya, biasanya yang saya lakukan suka protes.
Pak Bu kebanyakan, bisa nggak dikurangin jadi 5? Kira-kira tujuan dari guru kita itu, guru saya waktu itu Bapak Ibu. Kira-kira tujuan itu baik nggak sih? Ngasih soal banyak itu. Supaya apa tujuannya? Iyalah. Supaya pintar. Semakin banyak mengerjakan soal, semakin mudah nanti ketika tiba waktu ujian. Kita nggak kelabakan. Saya nggak kelabakan untuk mengisi jawaban-jawaban. Karena terbiasa. Saya nggak tahu ya Bapak Ibu, hanya mungkin karena saya yang suka, mungkin hanya saya yang suka protes ya. Mungkin yang lain juga aman-aman saja dikasih 20 ya kerjakan PR, yes gitu ya. Kalau saya pada saat itu memang agak frontal ya. Ya maksudnya artinya malas belajar. Nah, berkaitan pesan Tuhan ini saya renungkan, saya coba mundur ke belakang. Oh iya ya, ini Tuhan ingatin loh. Proses itu menajamkan loh Bapak Ibu. Proses itu membuat kita menjadi dewasa. Tetapi pada waktu itu saya salah pahamin gitu. Tujuan guru saya itu sebenarnya baik. Tujuannya itu supaya saya itu semakin pintar sebenarnya. Semakin pandai, semakin cakap. Tapi memprotes. Orang yang suka memprotes tidak bisa menangkap hal apapun. Itu saya alami. Ketika ujian kelabakan Bapak Ibu. Nah kita akan mau belajar dari kehidupan bangsa Israel Bapak Ibu. Masih di ayat yang sama ya. Ulangan pasal 8 ayat 2 ini dasarnya dari poin pertama. Kita akan melihat bersama-sama. Saya akan bacakan sekali lagi Bapak Ibu. Dikatakan ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun. Selama 40 tahun ini. Yang menjadi dasarnya gini. Selama 40 tahun ini. Ya. Kita tahu Bapak Ibu ya. Dari awal perjalanan bangsa Israel sampai akhirnya. Bangsa ini banyak melakukan protes. Coba kita belajar sejarah ya. Makanya Alkitab katakan selama 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun. Ngapain Bapak Ibu? Karena banyak protes. Akibat banyak memprotes membuat mereka harus dididik. Selama 40 tahun mereka harus sekolah di padang gurun selama 40 tahun. Seharusnya menuju tanah perjanjian tidak harus 40 tahun. Bisa saja 40 hari saja juga bisa sampai. Tetapi karena banyak protes dari awal perjalanan sampai akhir, membuat mereka harus sekolah di situ kan, di padang gurun. Aduh saya membayangkan Bapak Ibu selama 40 tahun. Saya mempelajari. Arti protes itu apa sih sebenarnya? Arti protes itu ada 3 hal Bapak Ibu dikasihkan. Itu menyangkal loh. Itu arti protes, menyangkal. Itu yang pertama. Yang kedua, menentang. Yang ketiga, tidak menyetujui. Bahkan saya mau tambahkan, tidak mau belajar apa-apa. Jadi selama mereka ada di padang gurun, mereka tugasnya ini. Menentang, menyangkal, tidak menyetujui. Makanya berputar-putar di bawah Tuhan untuk mereka dididik di situ, di padang gurun. Supaya apa? Supaya mereka belajar tentang sesuatu. Ya. Ulangan pasal 1 ayat 30 sampai 32. Ulangan pasal 1 ayat 30 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau,
seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Ayat 32 bersama-sama kita lihat Bapak Ibu. Tetapi walaupun demikian. Apa yang firman Tuhan katakan? Kamu tidak percaya kepada Tuhan. Itu masalahnya. Dikatakan walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Allah, kepada Tuhan. Ya. Artinya mereka apa? Menentang, menyangkal, tidak menyetujui setiap arahan Tuhan. Setiap perintah-perintah Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui hambanya Musa. Jadi apa yang membuat mereka banyak memprotes? Satu hal ini Bapak Ibu. Karena hati dan pikirannya tidak diperbaharui. Itu masalahnya. Makanya banyak protes. Tidak ada pembaharuan hati dan pikiran. Cara pandangnya masih sama saja, polanya masih sama saja. Ya, kita belajar sejarah. Apa yang mereka ingat? Mesir lagi, Mesir lagi. Mereka menolak tentang didikan Tuhan. Makanya gak masuk-masuk. Tuhan ngomong apa, Tuhan arahkan apa, gak masuk-masuk. Ya, jadi itu poin yang pertama kita sama-sama pelajari Bapak Ibu. Yang kedua adalah yang harus kita lakukan adalah belajar memperbaiki diri melalui setiap proses yang kita jalani. Belajar memperbaiki diri melalui setiap proses yang kita jalani. Karena itu yang Tuhan rindukan loh Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan di ayat 2, ayat dasar kita tadi ya, ada tujuan yang luar biasa sebenarnya yang kita bisa lihat di sana. Bagaimana Tuhan membentuk karakter bangsa ini. Melalui apa Bapak Ibu? Melalui kesulitan, melalui padang gurun, melalui kelaparan yang terjadi. Bu Muti sempat sampaikan kemarin ya. Artinya gini, Tuhan sengaja membawa bangsa ini untuk mengalami sesuatu yang sulit di dalam kehidupan mereka. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya mereka bisa memperbaiki diri. Ya khususnya di hadapan Tuhan ya Bapak Ibu ya. Ya, harus ada sesuatu yang berubah selama pendidikan di padang gurun. Kita bisa lihat dasarnya di ayat yang kelima Bapak Ibu. Ulangan pasal 8 ayat yang kelima. Nah ini dia. Firman Tuhan berkata gini Bapak Ibu. Maka haruslah engkau apa? Insaf. Bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anak. Fokusnya di kata ini Bapak Ibu. Haruslah engkau insaf. Insaf artinya apa Bapak Ibu? Ternyata banyak artinya loh. Insaf artinya itu punya tekad untuk memperbaiki diri. Itu artinya. Punya tekad untuk memperbaiki diri. Punya kesadaran untuk berubah. Agar apa? Agar menjadi lebih baik. Pak Ishak sampaikan kemarin itu dahsyat banget ya. Reaksi atau respon bangsa Israel adalah apa? Menggerutu. Saya renungkan itu ya menggerutu. Responnya negatif. Tidak mau memperbaiki diri. Di setiap proses-proses yang Tuhan izinkan. Ya jangan sampai hal ini terjadi di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Karena kita akan sulit untuk belajar menangkap sesuatu dari Tuhan. Kalau kita tidak mau insaf. Kalau kita tidak mau punya tekad untuk memperbaiki diri kita.
Makanya dalam perjalanan banyak gagal paham. Ya, sudah gagal paham tinggalin Tuhan pula. Jadi kan jadi aneh ya Bapak Ibu ya. Bukannya merenung untuk memperbaiki diri. Ya malah mau tinggalin Tuhan, mau jauh dari Tuhan. Saya mau sampaikan waktu kita memutuskan jauh dari Tuhan, kita akan mengalami kematian Bapak Ibu. Kita akan mengalami kekeringan di dalam hidup ini. Setiap musim Tuhan selalu hadir dalam kehidupan setiap kita. Saya berdoa Bapak Ibu ya, agar setiap kita memiliki respon yang benar, respon yang tepat. Tidak menyalahkan Tuhan di setiap proses yang kita jalani dalam kehidupan setiap kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Kita sama-sama belajar. Jadi saya tidak mau panjang lebarkan Bapak Ibu. 2 hal ini kita sama-sama tangkap ya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan banyak protes di tengah proses. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah belajar memperbaiki diri melalui setiap proses yang kita jalani. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.